Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudara sekalian, serta kajian tafsir malam hari ini yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas kesehatan dan kesempatan yang diberikan kepada kita semua sehingga bisa melanjutkan aktivitas kajian kita pada malam hari ini. Salam dan salawat tentu tidak pernah kita lupa untuk menyampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada segenap keluarga dan para sahabat yang mulia. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia dimanapun berada, malam ini insya Allah kita akan lanjutkan kajian kita di juz yang ke-8, insya Allah ya, di juz yang ke-8, dan kita akan berada di surat Al-A'raf. Ya. Pada malam kemarin kita bahas surat Al-An'am, ya, maka sekarang surat Al-A'raf. Ya. Di surat ini yang juga berada di juz yang ke-8, Nabi Syuaib, ya, Nabi Lut, ya, Nabi Hud dan beberapa nabi yang lain. Tapi ada satu kisah yang menarik sebenarnya untuk kita angkat, ya, tanpa mengabaikan kisah-kisah yang lain, karena kisah yang lain itu nabi-nabi insya Allah kita akan bahas juga pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Tapi ini kisah atau cerita tentang bagaimana sampai iblis terusir, ya, dari surga, ya. Nah, ini menarik untuk kita bahas dan kita akan ambil hikmah atau pelajaran dari kisah ini insya Allah. Para peserta kajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada dua pertemuan sebelumnya, ya, kita bahas, ketika kita bahas tentang dua anak Adam alaihissalam, ya, Qabil dan Habil yang berseteru, kemudian membunuh antara satu yang lain, ya, kita menyampaikan bahwa dosa pertama di langit dan di bumi adalah hasad, ya, atau iri hati atau dengki bahasa lainnya, ya. Nah, yaitu yang pertama adalah hasadnya iblis kepada Adam alaihissalam, ya. Itu dosa pertama di langit. Kemudian yang di bumi adalah hasadnya Qabil terhadap Habil. Nah, ini akan kita bahas pada malam hari ini tentang bagaimana hasadnya iblis terhadap Adam alaihissalam. Iya, kita lihat di dalam surat Al-A'raf itu ayat 11, ya. Dan insya Allah mudah-mudahan waktu sampai kita, ya, bisa bahas sampai ayat ke-18, ya, atau 19 insya Allah. Ya, di dalam ayat ini, kalau sebenarnya kisah iblis, ya, laknatullah alaihi, sebenarnya banyak di ayat, ya. Di Al-Baqarah itu juga ada, di surah-surah yang lain juga ada, di Rum juga ada. Tapi ini Al-A'raf ini kita bahas karena di sana ada alasan, ya, ada alasan disampaikan oleh iblis mengapa dia tidak mau sujud kepada Adam dan apa rencananya terhadap anak cucu Adam, ya. Itu menarik. Baik, kita lihat dalam ayat 11 di surat Al-A'raf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnakum summa sawwarnakum summa qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis lam yakum minas sajidin.
Dan sungguh kami, kata Allah, telah menciptakan kalian. Kemudian kami sempurnakan bentuk kalian. Kemudian kami berkata kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Fasajadu, semua malaikat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu lantas sujud kepada Adam sebagai penghormatan, ya, bukan sujud untuk menghambakan diri tapi menghormati Adam alaihissalam. Ya. Illa iblis, yang tidak sujud itu adalah iblis. Ya. Lam yakum minas sajidin, dia tidak termasuk makhluk yang sujud kepada Adam atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika para malaikat sujud dan dia sendiri tidak sujud, lalu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, qala ma mana'aka amartu, kamu wahai iblis. Ya. Dia mengatakan, ya Tuhan, bagaimana mungkin aku sujud kepada Adam, padahal aku ini diciptakan minar dari api, dia diciptakan dari tanah. Artinya, ya, di mana-mana sampai sekarang pun api itu selalu di atas tanah. Ya. Artinya bahan bakunya saya ini, kata iblis, ya, laknatullah alaihi, itu adalah lebih mulia daripada bahan baku diciptakannya Adam. Sehingga terbalik, seharusnya dia yang sujud. Apalagi, kata iblis, apalagi ini ibaratnya saya lebih senior dari dia, saya duluan daripada dia. Jadi bukannya yang senior yang sujud, seharusnya junior yang menghormat kepada seniornya. Ya. Itu hasad, ya, yang dilakukan siapa? Iblis terhadap Adam. Kemudian qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas sagirin. Nah, ini, ya, karena membangkang dari perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak mau menuruti perintah Allah Subhanahu wa taala, maka apa kata Allah? Fahbit minha, ya. Enyahlah dari situ, keluar dari sana. Dari mana? Dari surga, ya. Keluar dari situ. Fama yakunu laka an tatakabbara fiha. Tidak layak, tidak pantas makhluk yang menyombongkan diri ada di situ, ya. Makhluk yang congkak, yang angkuh, yang hasad tidak boleh ada di dalam surga. Ya. Fakhruj minha, keluar darinya. Innaka minas sagirin, kamu itu termasuk makhluk yang dikutuk, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya. Lalu kemudian iblis mengatakan, baik, ya, kalau memang karena perbuatan ini saya tidak mau sujud kepada Adam lalu saya dikutuk olehmu wahai Tuhan, saya minta, saya mohon, azirni ila yaumi yub'atsun. Beri waktu. Beri waktu kepadaku sampai yaumi yub'atsun, hari berbangkit, ya, hari kiamat nanti. Usia yang panjang. Ya. Coba. Dia berdosa, dia dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dia minta dan permohonannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala innaka minal munzarin. Kamu itu wahai iblis minal munzarin, yang diberikan usia yang panjang. Ya, tentu dengan hikmah. Ya, tentu dengan hikmah di sana. Ada pelajaran yang Allah Subhanahu wa taala ingin berikan sebagai ujian untuk kehidupan umat manusia setelah itu. Ya. Lalu qala fa bima agwaitani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Ya. Kalau di ayat yang lain itu ditanya, ya, apa yang kamu ingin lakukan? Ya. Kamu sudah diberi, permintaanmu dikabulkan. Kamu ingin hidup lama sampai hari berbangkit, silakan. Apa yang kamu lakukan? Maka iblis mengatakan, fa bima agwaitani, karena engkau telah mencap aku sebagai makhluk yang sesat, ya, maka aku akan palingkan, sesatkan manusia itu dari jalanmu yang lurus. Ini sumpahnya iblis, ya, bahwa sampai kapanpun, dimanapun dia, apapun, bagaimanapun orangkan dia dari jalan engkau yang lurus, wahai Tuhan. Ya. Bagaimana caranya? Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim
wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Bagaimana caranya iblis menggoda, menjerumuskan anak cucu Adam ini, kita ini? Yang dimulai dari Qabil dan Habil yang kita bahas 2 pertemuan sebelumnya. Iblis mengatakan, aku akan mendatangi mereka min baini adihim, dari arah depan. Ya, dari arah depan. Apa yang dimaksud dengan dari arah depan? Ada yang mengatakan dari arah depan ini maksudnya dari kekuasaan, ya, dari jabatan yang dia miliki. Ya. Kemudian dari mana lagi? Wa min khalfihim, dari arah belakang mereka. Ya, dari arah belakang ini adalah orang-orang terdekatnya, dari keluarganya, pengaruh-pengaruh dari keluarganya. Wa an aymanihim, dari arah kanan, wa an syama'ilihim, dari arah kiri. Ya. Kanan ini maksudnya di perbuatan-perbuatan baik. Aku akan goda dia dengan perbuatan-perbuatan baik supaya dia riak dengan perbuatannya. Dia ingin dipuji dengan perbuatannya. Dan perbuatan-perbuatan buruk supaya apa? Supaya dia bangga dengan perbuatan buruk itu. Dia bangga dengan dosa dan maksiat yang dia lakukan. Nah, ini 4 arah, ya. Kalau kita berkata 4 arah mata angin yang menjadi pintu masuknya iblis laknatullah alaihi untuk menggoda manusia. Ya. Lalu kemudian, ya, atas dasar itu kemudian Allah mengatakan qala ukhruj minha maz'uman madhura, ya. Sudahlah, keluar dari surga dalam keadaan terusir, dalam keadaan terkutuk, jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Laman tabi'aka minhum la'amla'anna jahannama minkum ajma'in. Nah, siapa yang mengikuti langkahmu wahai iblis di dunia ini dari anak cucu Adam, siapa kata Allah yang mengikuti kamu, maka aku akan penuhi neraka jahanam itu dengan kamu sendiri dan orang-orang yang mengikuti. Nauzubillah. Nah, ini para peserta kelas tafsir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bisa menarik beberapa pelajaran penting, ya, dalam kisah ini. Pertama, bahwa iblis itu dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala karena hasadnya, irinya, dengkinya kepada Adam, ya, alaihissalam. Disuruh sujud dia tidak mau. Juga dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia menyombongkan diri dari perintah Allah. Congkak, tidak mau sujud kepada atau mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan, surga tidak layak bagi orang yang menyombongkan diri. Ya. Kalau dalam hadis disebutkan bahwa la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi miskala dzarratin min kibr. Tidak akan masuk ke dalam surga siapa yang dalam hatinya ada sebesar biji zarrah dari kesombongan. Nauzubillahi min dzalik. Biji zarrah itu adalah sering disebutkan atom atau sebesar biji sawi, ya, sangat kecil barangnya bentuknya. Ulama mengatakan bahwa kalau mau lihat bagaimana bentuknya zarrah, biasanya kalau pagi-pagi, ya, pagi-pagi sekitar jam 7 mungkin kita, ketika matahari, sinar matahari sudah mulai, ya, terlihat, kita buka jendela, ya, ada sinar matahari masuk dan kita melihat debu beterbangan, ya, melalui bayangan, ya, dari sinar matahari tadi itu, maka itulah biji zarrah, ya. Itulah biji zarrah. Ya. Kalau dalam surat Az-Zilzal atau Az-Zalzalah disebutkan bahwa satu kebaikan yang kita lakukan sebesar biji itu, sebesar zarrah itu, maka kita akan dapatkan balasannya di hadapan Allah. Tapi satu juga keburukan, dosa atau maksiat yang kita lakukan walaupun sekecil itu, juga kita akan dapatkan balasannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak minta ampun dan diampuni oleh Allah. Ya. Itu antara lain juga hikmah yang bisa kita ambil. Maka jangan pernah ada hasad dalam diri kita, jangan pernah ada rasa congkak, rasa sombong, apapun yang kita miliki saat ini, karena semuanya ini adalah ada batasannya dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang pantas untuk mengangkat dirinya, ya, bukan manusia. Ya. Kemudian ada satu lagi dalam ayat yang tadi kita bacakan bahwa iblis laknatullah alaihi akan menggoda manusia dari arah depan, dari arah belakang, dari kiri, ya, dan juga kanan. Tapi iblis tidak menyebutkan dari arah atas dan bawah. Ya. Apa hikmahnya?
Para ulama mengatakan bahwa iblis tidak menggoda manusia dari arah atas. Kenapa? Maksudnya, ketika seorang hamba itu punya hubungan kepada Allah sangat baik, ya, tawakalnya, takwanya kepada Allah sangat baik, maka insya Allah ini tertutupi, tidak akan bisa digoda oleh iblis. Ya, dari arah bawah, maksudnya ketika seorang hamba betul-betul merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, maka pada saat itu dia punya sifat wara, dia punya sifat qanaah terhadap dunia dan hanya orientasinya untuk Allah Subhanahu Wa Taala, maka insya Allah itu juga pintu untuk menggoda di situ tertutup bagi setan, ya, bagi iblis. Maka itu kita dua hal ini kita waspadai, ya, jangan sampai juga bisa terputus sehingga semua arah akhirnya kita bisa berpeluang untuk digoda oleh iblis. Dan tidak ada orang yang bisa selamat dari godaan. Ya, siapapun dia, semakin tinggi imannya, maka dia akan semakin kencang godaan setan. Ibaratnya adalah pohon semakin tinggi pohon itu, maka semakin kencang angin yang menerpa. Seperti itulah. Dan ini adalah ujian dalam kehidupan kita. Dalam ayat yang lain disebutkan, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yaftanun. Apakah manusia akan mengira bahwa mereka akan dibiarkan begitu saja, ya, hidup selama-lamanya di dunia, wa hum la yaftanun, dan mereka tidak diuji. Artinya pasti ujian itu ada. Dan ujian manusia apapun bentuknya, bukan karena ingin menghinakan manusia, justru karena Allah ingin mengangkat derajat kita. Dalam sebuah hadis disebutkan, innallaha idza ahabba qauman ibtalah. Sesungguhnya Allah apabila ingin mengangkat derajat seorang hamba, seorang kaum atau satu kaum, maka pasti diuji oleh Allah. Jadi ujian itu adalah untuk mengangkat harkat dan martabat seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu. Tergantung bagaimana dia menghadapi atau apa sikapnya terhadap ujian yang diberikan oleh Allah. Apakah dia ridho atau justru murka dengan ujian itu. Tapi kalau dia ridho, sikapnya sabar, maka insya Allah itu adalah cara menghadapi ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, saya kira ini beberapa hikmah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini, ya, para peserta kajian tafsir yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan ya kita akan dialog dan dipandu oleh host kita Pak Rahman. Terima kasih Pak. Syukran Ustaz tentang sirah pada kesempatan malam ini. Lagi-lagi tentang dosa-dosa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan bagaimana iblis menggoda kita sebagai manusia yang notabene-nya hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, Bapak Ibu, jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan, bisa melalui kolom chat, bisa juga langsung bertanya kepada Ustadz. Mudah-mudahan jaringan Bapak Ibu yang mau bertanya melalui voice atau suara bisa didengar dengan jernih pada kesempatan kali ini. Baik, Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan, silahkan. Kalau ada, boleh diangkat tangannya juga, boleh juga menulis di kolom komentar. Ini ada beberapa orang, ada Bu Nur Nur Halimah dari Hong Kong. Selamat bergabung Bu, ada Siti Hasana, ada Guru Eli, ada Ustadz Ridwan juga, ada Erwin Syah, ada Bu Erna dan Pak Syamsir, Pak Mustamin, selamat bergabung di kelas ini. Jika ada pertanyaan, silahkan ditulis atau langsung membuka di unmute baru mengajukan pertanyaan, karena kelas kita hari ini lumayan tidak seramai kemarin-kemarin atau sebelum-sebelumnya. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Sambil menunggu, kita informasikan juga bahwa selain di kelas online pada kesempatan malam kali ini yang akan kita lakukan di setiap malam, kita ada juga kelas-kelas online yang lain. Di antaranya besok itu ada kelas storytelling. Dia di kelas Apila Ajara, ini adalah kelas berbayar 25.000 untuk satu orang peserta. Di hari Sabtu, di hari Ahad ada juga nanti kelas Apila Ajara, dan tentunya kita akan hadir di setiap malamnya di kajian tafsir ini.
Dan bagi Bapak Ibu yang di rumah yang suka mendengarkan radio, kita juga kerjasama dengan RRI di jam 10 pagi di setiap harinya juga, kecuali hari Sabtu dan Senin. Kita ada kajian juga di sana di jam 10 sampai jam 11 dan di e-radio juga di setiap harinya di jam 5 sore. Baik, sudah ada yang masuk secara privasi dari Pak Samsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz, Pak, jika ada ditanyakan. Dari Bu Erna, Ustadz ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustadz. Apakah dalil seandainya iblis tidak menggoda Adam dan Hawa, dunia ini tidak ada? Maaf Ustadz, ini kadang ada pertanyaan anak begini dan bingung menjawabnya, katanya. Kalau seandainya ada dalil, adakah dalil seandainya iblis tidak menggoda Adam dan Hawa, dunia ini tidak ada, Ustadz? Iya. Kadang-kadang memang pertanyaan-pertanyaan dari anak-anak kita ya semakin kritis itu ya. Jadi perlu memang ada kayaknya. Iya. Jadi tidak bisa kita berandai-andai ya. Kalau ini persoalan-persoalan tauhid seperti ini, tidak bisa kita berandai-andai. Seandainya tidak, kadang-kadang begini pertanyaannya malah ya. Seandainya waktu itu ya Adam tidak tergoda oleh iblis, berarti kita manusia ini akan berada di dalam surga, tidak diusir, ya kan seperti itu. Ya, sehingga ada yang mengatakan, nah kalau begitu ini salahnya ini Adam ini, kenapa dia ini tergoda lalu kemudian dia makan buah khuldi itu, lalu akhirnya kita keluar semua dan tinggal di sini. Ya, itu tidak boleh berandai-andai seperti itu, termasuk dengan pertanyaan tadi. Kenapa? Karena memang itu sudah ada dalam Lauhil Mahfuz, ya, sudah ada dalam cetak biru makhluk Allah Subhanahu wa taala bahwa dia menciptakan ini semua ya agar supaya ada kehidupan, ada dinamisme, kehidupan yang dinamis dalam manusia, makhluk-makhluk yang lain, ya. Jadi ini adalah sudah ketetapan, sudah iradah Allah Subhanahu wa taala bagi manusia, dan tidak bisa kita kemudian menyimpulkan bahwa seandainya begini, seandainya begitu, ya. Kadang-kadang juga ada yang bertanya, ya, kalau memang Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan petunjuk kepada manusia, kenapa harus menyiapkan dua tempat? Ya, ada surga dan neraka. Itulah. Kasihlah mereka manusia itu semua petunjuk supaya memang Allah Maha Penyayang kepada hambanya masuk ke dalam surga semua, tidak perlu ada neraka. Tapi sekali lagi ini semua adalah ujian bagi kita. Makanya Allah memberikan akal, ya, untuk kita berpikir. Ya. Semua potensi diberikan oleh Allah kepada kita untuk kita jadikan sebagai bahan berpikir untuk kehidupan dan kemaslahatan kita di dunia. Ya. Dan semua kebaikan itu, semua kebaikan kita semua serahkan kepada Allah. Tapi semua yang kekurangan-kekurangan pasti tanggung jawabnya adalah pada diri manusia yang serba kurang ini. Ya. Jadi berkaitan dengan pertanyaan yang seperti itu, kita tidak bisa berandai-andai. Ya. Sampaikan saja bahwa Allah Subhanahu wa taala punya kuasa, punya iradah, manusia ini menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, tapi bukan berarti kita pasrah, ya. Kita terserah dengan maunya Allah, tidak. Allah berikan akal, Allah berikan ikhtiar kepada kita, ada usaha kepada kita, sehingga kita tetap bisa menentukan, ada opsi dalam kehidupan ini, mana baik, mana buruk, ya. Maka kita bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, ini ada dari secara privasi juga masuk. Afan Ustaz, mengapa Allah memberikan penangguhan waktu kepada iblis sehingga pemberian waktu tersebut menyebabkan iblis menggoda umat manusia untuk melakukan dosa dan maksiat? Bukankah Allah menginginkan umat manusia itu senantiasa melakukan kebaikan? Ketika Allah memberikan penangguhan waktu kepada iblis, maka iblis tidak
maka iblis bisa menggoda umat manusia untuk melakukan dosa dan maksiat. Iya, Bismillah. Salah satu hikmahnya adalah itu untuk menguji keimanan kita. Ya, adanya setan, ya, adanya iblis dan seterusnya itu untuk menggoda kita ini sebagai ujian. Ya, karena begini, ya, kita tidak tahu kualitas iman seseorang itu kalau tidak ada ujiannya. Ya, seorang yang mau naik kelas ya berapapun itu kan ada ujiannya dulu. Nah, maka kita tidak tahu saya berada di kelas mana kalau tidak diuji. Maka dengan adanya makhluk yang bernama iblis itu adalah untuk menguji keimanan kita. Di situ hikmahnya itu, ya. Jadi sekali lagi tidak bisa kita mengatakan bahwa kenapa ada lagi iblis yang diciptakan. Toh Allah ingin kita semua ini baik, betul. Allah ingin kita semua ini baik, ya. Tapi tetap agar supaya ini hidup ini, kehidupan di dunia ini ada aktivitas, ada dinamis dan seterusnya, maka diberikan itu untuk ujian. Tidak apa ya, tidak elok ya kehidupan kita di dunia ini kalau tidak ada tantangan, tidak ada ujian, ya itu. Jadi gimana ya kalau tidak ada seperti itu? Jadi sepertinya robot saja kita ini kalau tidak ada seperti itu. Tapi dengan adanya ujian itu ada gagal, ada sukses, ada sehat, ada sakit dan seterusnya, itu semua adalah untuk menguji ya kehidupan kita di dunia sebagai saringan. Siapa yang layak untuk naik tingkat, siapa yang masih berada di bawah, seperti itu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Syukran Ustadz. Baik Bapak Ibu, jika ada pertanyaan lagi boleh diketik untuk dijawab oleh Ustadz. Ini ada dari Bu Nur Halimah, Ustadz. Mengapa Rasulullah SAW tetap senantiasa bersujud dan tidak berbuat dosa, padahal beliau sudah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Syukran, Ustaz. Iya, untuk pertanyaan ini saya sampaikan sebuah riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan bahwa pernah suatu ketika, ya, suatu malam, ya, itu Aisyah radhiyallahu anha itu memperhatikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, itu betisnya merah bengkak, ya, bukan main futsal, tapi karena beliau lama dalam sholat malamnya, ya, terlalu lama dalam sholat malamnya, ya, berdirinya lama, ya, sampai bengkak betisnya, sampai kemudian, ya, Aisyah bertanya kepadanya, ya Rasulullah, mengapa sampai kamu dalam tanda kutip mau menyiksa diri berlama-lama, ya, padahal, ya, kamu kan sudah dijamin masuk surga, ya, bahkan sudah dijamin dosa-dosamu akan diampuni. Kenapa masih mau seperti ini? Artinya, udahlah, santai pun kamu sudah dijamin masuk surga, tidak perlu repot-repot seperti ini. Ya. Apa jawaban beliau? Ya, maka justru beliau mengatakan, wahai Aisyah, justru itu, ya, afala akuna abdan syakura. Ya. Justru karena saya sudah dijamin masuk surga, justru karena dosa saya dijamin diampuni oleh Allah, saya akan menjadi hamba yang bersyukur, ya. Dan apa yang saya lakukan ini itu bukan menyiksa diri, tapi sebagai bentuk syukur saya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini belum ada apa-apanya dibanding dengan apa yang Allah berikan kepada saya. Ini tidak ada apa-apanya. Ya. Jadi seharusnya mindset kita, ya, sebagai hamba itu terhadap perintah dan kewajiban menjalankan ibadah itu jangan dianggap sebagai sebuah beban, ya, tapi anggap sebagai bentuk syukur kita kepada Allah. Ya. Allah memberikan kehidupan kepada kita, Allah memberikan kesempatan untuk menghirup udara hari ini, memasuki bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Bagaimana kita mensyukurinya? Ya, afala akuna abdan syakura, kata Rasul. Karena aku ingin menjadi hamba yang bersyukur, maka aku menjalankan ini semuanya. Bukan karena semata-mata ingin mendapatkan pahala, ya, tidak, tapi karena ingin mensyukuri nikmat Allah, maka aku menjalankan ibadah ini. Itu seharusnya mindset yang ada dalam diri kita agar supaya kita ringan menjalankan ibadah, tidak terpaksa dan kita tidak jadikan itu sebagai beban dalam hidup ini. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz, ini ada yang baru masuk juga dari Bu Eli Eliani. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana usaha dan doa agar kita terhindar dari sikap sombong walaupun hanya sebiji zarah, Ustaz?
Iya. Silakan Ustaz. Ya, Masya Allah, ini pertanyaan yang juga sangat bagus. Jadi manusia secara umum ya itu punya potensi untuk menyombongkan diri. Ya, punya potensi itu siapapun itu. Ya, maka memang kita seharusnya selalu ingat siapa diri kita. Ya, bagaimana caranya? Ingat dari mana kita berasal. Ya, kita sebelum ada di dunia ini kita dari mana ini? Ya, kita berada di tempat mana? Kita tidak ada apa-apanya ini. Ya, kita lahir di muka bumi ini bawa apa kira-kira? Itu yang selalu harus kita ingat itu. Tidak ada. Ya, kita lahir dari orang tua kita, dari rahim ibu kita itu tidak bawa apa-apa. Ya. Tapi karena kemudian ada karunia Allah Subhanahu wa taala itu. Dari mana asal kita dan kita akan kemana nantinya, ya. Tidak ada tujuan kita kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan kita tidak akan bawa apa-apa, ya. Sekarang boleh Anda memiliki harta sebanyak-banyaknya, tapi nanti kemudian kita tidak akan bawa apa-apa di hadapan Allah kecuali amal baik, ya, perbuatan baik yang sudah kita kumpulkan di dunia ini. Ya, ada sebuah cerita yang singkat itu pernah yang meninggal gara-gara korban corona yang di Italia itu, ya. Saya sempat baca di WA itu dikirim seorang direktur bank, ya, direktur bank di Portugal, ya. Dia meninggal setelah beberapa lama terpapar di Italia, lalu kemudian dia meninggalnya kembali ke negaranya. Dan coba lihat, karena dia diperlakukan bagaimana protokol COVID-19, ya, yang tidak ada keluarganya yang mendampingi, tidak ada dan seterusnya. Jadi dia kaya raya, ya. Banyak sekali hartanya, tapi tidak ada artinya. Sampai anaknya mengeluh, ayah saya punya segala-galanya, tapi tidak ada artinya dan tidak ada yang bisa menolong dia sedikit pun. Dan ini cerita seperti ini sudah sering kita dengarkan. Artinya apa? Seharusnya kita selalu ingat itu, dari mana asal kita dan akan ke mana kita, maka kita insya Allah selalu tidak akan pernah ada rasa sombong, congkak dalam diri kita. Ya, hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, harta tidak dibawa mati. Ya, pangkat apalagi, ya, dukungan, ya, tidak ada sama sekali. Kita akan mempertanggungjawabkan perbuatan kita di hadapan Allah sendiri-sendiri, nafsi. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu kita bisa selalu ingat, ya, dan terhindar dari penyakit yang namanya al-kibr itu, ya, kesombongan itu. Naudzubillah min dzalik. Ustaz, syukur atas pertanyaannya. Ini ada dua lagi yang masuk dari Pak Syamsir. Assalamualaikum Ustaz. Katanya iblis ditempatkan di neraka. Kenapa bisa iblis masuk ke surga untuk menggoda Nabi Adam alaihissalam? Dan ada juga ini Ustaz pertanyaan dari Guru Edi. Ustaz, apa yang bisa kita lakukan sehingga sabar itu bisa bersemayam di dalam hati dan selalu ikhlas menjalaninya? Karena sabar dan ikhlas itu sangat susah untuk dihadirkan Ustaz di dalam hati kita. Mungkin dua ini agak ini Ustaz. Silakan Ustaz. Iya, pertama tentang iblis ditempatkan di neraka. Iya, jadi tentang surga di mana iblis dulu pertama kali, itu para ahli tafsir mengatakan bahwa itu bukan surga yang nanti akan ditempati oleh manusia. Ya, kenapa? Karena nanti surga dan neraka yang nanti itu di hari kemudian itu ditempati setelah diadakan hisab. Ya, dihitung amal baik dan amal buruknya. Lalu kemudian barulah digiring siapa yang masuk ke dalam neraka, naudzubillah, dan siapa yang digiring masuk ke dalam surga. Adapun walaupun dalam ayat disebut jannah dan secara harfiah diartikan surga, tapi bukan surga yang nanti akan ditempati oleh manusia, ya. Jadi itu hanya semacam taman, ya, taman atau kehidupan atau alam yang alam pertama yang ditempati oleh iblis dan Adam sebagai manusia pertama, lalu kemudian di situ tergoda, ya. Kenapa? Kalau
dimaknai sebagai surga yang nanti di akhir, ya, sama dengan pertanyaan tadi itu, maka tentu tidak ada lagi beban, ya. Di surga nanti itu, setelah di akhirat itu, ya, tidak ada lagi perintah, tidak ada lagi beban. Nah, di Adam itu kan ada larangan, kamu jangan begini. Nah, itu kan berarti ada beban di situ. Nah, nanti tidak ada, tinggal kita menikmati hasil. Nah, jadi berbeda, ya, berbeda. Walaupun sama-sama disebut jannah, ya, surga, tapi bukan itu yang dimaksud, ya, dan itu disebutkan oleh para ahli tafsir. Iya, jadi seperti itu. Dan neraka nanti itu akan dimasuki oleh iblis dan orang-orang yang mengikutinya, ya. Begitu ya, wallahu a'lam bishawab. Jadi bukan surga yang nanti akan dimasuki oleh orang yang beriman. Itu untuk jawaban Syamsir, ya, Syamsir. Kemudian yang kedua tadi tentang apa, sabar, ya, sabar dan ikhlas. Iya. Ini memang dua hal yang berat, ya. Sabar itu pekerjaan hati, ikhlas juga pekerjaan hati, ya. Dan kadang-kadang dalam hadis, ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwa innamas sabru inda sadmatil ula. Sabar itu pada saat mendapatkan tekanan yang pertama, ya. Maksudnya begini, kadang-kadang kita tidak bisa sabar pada saat mendapatkan tekanan pertama, ya. Padahal disitulah intinya, ya. Kadang-kadang ketika mendapatkan tekanan, mendapatkan ujian pertama kali, kadang-kadang kita malah lepas kendali, ya. Marah-marah, menyalahkan orang lain, bahkan naudzubillah menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Justru disitulah dinilai apa kita sabar atau tidak, ya. Makanya memang agak berat, ya. Dalam Al-Qur'an disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu isbiru, sabarlah kamu, wasabiru, tingkatkan kesabaranmu, warabitu, dan ikatkan dirimu dalam kesabaran. Jadi meningkat terus, ya. Dan kadang-kadang ada orang yang mengatakan bahwa sabar itu ada batasnya, ya. Sesungguhnya sabar itu tidak ada batasnya. Tidak ada batasnya, ya. Manusia yang kadang tidak sabaran, ya, ingin cepat masalahnya selesai, ingin cepat persoalan yang dihadapinya itu beres. Padahal bisa jadi ada hikmah di situ. Ada hikmah di situ. Ya. Allah ingin melihat bagaimana tingkat kesabaran kita dengan ujian-ujian itu. Ya. Maka tetap ikhlaskan diri, terima itu, ridho itu, dan sabar itu. Insya Allah semuanya akan mudah. Ya. Seberat apapun ujian yang diberikan Allah kepada hambanya, kalau dia sabar dan ikhlas, maka itu akan ringan. Itu kuncinya itu, ya. Itu kuncinya. Ikhlas itu adalah menyerahkan murni, semurni-murninya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak ada unsur manusia lain, tidak ada unsur ingin dipuji, ingin riak, tidak, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Itulah keikhlasan yang sebenarnya. Dan ketika kita ikhlas, maka insya Allah semua ringan, ya. Kenapa? Karena tidak ada yang kita harapkan dari manusia. Tidak ada. Ketika orang berbuat baik, lalu dia mengharapkan balasan di dunia, mengharapkan pujian manusia, capek sendiri. Capek. Ya. Kenapa? Ketika dia tidak dapatkan lagi pujian itu, tidak mendapatkan lagi tepuk tangan itu, tidak ada lagi penghargaan itu, dia akan lelah hatinya. Dia akan capek. Nah, kenapa ini? Dan dia tidak mau berbuat lagi. Tapi kalau dia betul-betul ikhlas, ya, hadirkan ikhlas dalam dirinya, yang dia tuju adalah semata-mata Allah Subhanahu wa taala, sabar menjalankan perintah, maka insya Allah ringan semua, tidak ada kendalanya. Kenapa? Karena yang diharapkan adalah pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bukan penilaian manusia. Penilaian manusia bisa berbalik. Hari ini dia memuji, besok dia bisa membenci. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala yang memuji kita, maka pada saat itu Allah akan memberikan berbagai macam kenikmatannya kepada kita. Teruslah sabar dan tingkatkan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Syukran Ustaz atas pertanyaannya. Ini ada dari Muhammad Nur Fadli. Afwan Ustaz, bagaimana hukum seseorang yang tidak berpuasa karena pekerjaan?
misalnya petani, dan bagaimana hukum menyiapkan makanan kepada orang yang tidak berpuasa untuk makan siang pekerja, gitu Ustaz. Ya, di dalam Al-Quran, gitu ya, di surat Al-Baqarah setelah ayat yang memerintahkan kita untuk berpuasa, ya ayat 183 Al-Baqarah, lalu dilanjutkan dengan ayat 164, di situ dijelaskan bahwa wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ya, bahwa orang-orang yang yutiqunahu, ya, tidak bisa menjalankan puasa itu karena berat, ya, karena berat menjalankan itu yutiqunahu, maka dia membayar fidyah, ya, dia membayar fidyah. Nah, persoalannya adalah siapa orang-orang yang yutiqunahu masuk kategori berat menjalankan, ya, siapa? Nah, ada penjelasan ya para ulama, ya, antara lain ya pekerja yang tidak ada pekerjaan yang lain kecuali itu, artinya kalau dia tidak ada keterampilan yang lain lagi, eh, buruh ya, dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau dia tidak bekerja pada saat itu, dia tidak bisa memberikan nafkah kepada keluarganya. Ada tanggung jawab besar. Ya. Maka itu antara lain. Ya. Nah, kalau tadi disebutkan petani, coba kita lihat dulu petani yang mana. Ya. Petani macam-macam. Ada pemilik lahan, ada petani penggarap, ya. Ada buruh tani. Nah, siapa? Kalau memang dia betul-betul dia buruh tani dan dia tidak ada pekerjaan yang lain, tidak ada keahlian yang lain, hanya itu yang diandalkan. Dan panen, masa panen itu kan singkat, ya. Kalau dia tidak ikut bekerja di masa panen dan sementara misalnya panen sekarang ini dan dia tidak bekerja, lewat bulan suci Ramadan tidak ada lagi panen, maka lewat dia tidak mendapatkan apa-apa. Itu termasuk orang yang yutikunahu, ya. Nanti tinggal bayar fidyah saja. Ya. Nah, bagaimana kalau orang yang menyiapkan makanan? Maka kalau menyiapkan makanan dan memang dia layak untuk tidak puasa, ya, jadi maka insya Allah dia tidak masuk kategori orang yang memberikan buka puasa secara sengaja. Kenapa? Karena yang memang beri makan adalah memang yang layak tidak puasa, ya, tidak masalah. Tapi kalau dia beri makan kepada orang yang yang sesungguhnya tidak layak untuk tidak puasa, ya masih kuat, masih ada pekerjaan lain yang bisa dilakukan, maka itu yang masuk kategori dia berdosa juga. Ya. Tapi kalau yang pertama tadi, ya maka insya Allah dia tidak masuk kategori itu. Ya. Tapi sebaiknya tetap berikan saja biaya untuk makan biar dia supaya kita juga yang puasa yang di rumah juga tidak terganggu dengan pekerjaan menyiapkan makanan di siang hari untuk mereka, gitu ya. Jadi biar dia yang usahakan, berikan saja pembeli makanan. Yang jelas bahwa kalau memang dia layak, ya, dan masuk kategori orang-orang yang bekerja berat, ya, maka insya Allah agama memberikan kelonggaran itu. Ya, Allahu a'lam bishawab. Baik, syukran Ustaz atas jawaban-jawaban yang telah disampaikan pada malam hari ini. Dan sepertinya sudah tidak ada lagi pertanyaan yang masuk Ustaz untuk malam ini. Kalau tidak ada lagi Bapak Ibu, kita akan cukupkan sampai di sini. Alhamdulillah kita telah mengkaji di beberapa ayat di juz ke-8. Intinya kita tetap bersyukur dan itu yang membedakan kita dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Baik, untuk hari ini Ustadz silahkan jika ada penutup kami persilahkan Ustadz. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai kesimpulan dari kajian kita pada malam hari ini, ya, antara lain kita sudah menyebutkan tadi bahwa ada beberapa penyakit hati yang harus kita hilangkan dalam diri kita. Kita jauh-jauhkan diri kita dari itu. Penyakit hasad atau iri hati, ya, dengki, mudah-mudahan kita terhindar. Penyakit menyombongkan diri, ya, juga kita hindarkan, karena ini adalah penyakit yang apabila bersemayam dalam diri seseorang itu surga jauh dari dia, ya, naudzubillah, surga jauh dari orang-orang yang seperti ini. Kemudian juga kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan cara bersyukur kita kepada Allah bukan sekedar mengucapkan alhamdulillah, tapi kita buktikan syukur itu dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Syaitan itu paling benci dengan orang yang bersyukur, ya. Syaitan itu paling benci dengan orang yang bersyukur. Artinya
Kalau kita betul-betul mau menjadikan setan itu sebagai musuh kita, iblis sebagai musuh kita, banyak-banyaklah bersyukur. Makanya di ayat yang tadi kita bacakan itu, wala tajidu aktsarahum syakirin. Dan engkau wahai Tuhan tidak akan mendapatkan banyak manusia yang bersyukur. Artinya, mereka-mereka yang tidak bersyukur adalah orang-orang yang sudah masuk perangkap setan atau iblis. Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita semua adalah orang-orang yang pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dan terhindar dari penyakit sombong, ria dan hasad atau iri hati itu insyaallah. Saya kira demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Adanallahu wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz, dan bagi Bapak Ibu ini menandakan berakhirnya kegiatan kita pada malam hari ini. Kami dari Dompet Duafa mengingatkan jangan lupa ikuti terus kegiatan kita di setiap malamnya di pukul 20.30 sampai 21.30 waktu Indonesia Tengah. Dan kita akan mengkaji di esok hari di juz ke-9. Nah, kira-kira apa yang akan kita bahas? Silahkan Bapak Ibu yang tadarus diperhatikan juga bacaannya, mungkin terjemahannya, dan kita akan bahas malamnya tentang beberapa sejarah, beberapa kisah yang ada di dalam juz ke-9 nantinya. Dan jangan lupa juga ikuti semua info-informasi tentang kegiatan Dompet Duafa di bulan Ramadan. Bisa dilihat di Instagramnya Dompet Duafa juga. Dan untuk malam hari ini, Bapak Ibu semua mewakili pimpinan cabang dan seluruh amil, kami mengucapkan terima kasih pada Ustadz telah meluangkan waktu pada malam ini untuk menyampaikan kajian, dan juga kepada Bapak Ibu semua yang senantiasa tetap mengikuti kegiatan kita dan tetap sama-sama mengkaji Al-Quran. Semoga ini menjadi jalan kita untuk memaksimalkan Ramadan kita di suasana yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Dan semoga Bapak Ibu kita semua tetap di rumah dan keluar ketika betul-betul ada hal-hal yang mendesak saja. Sehingga kita menjadi bagian dari orang-orang yang memotong penyebaran COVID-19 ini di Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan. Mungkin sekian dari kami, kita akhir dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan saya tutup dengan ucapan billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami tutup Bu ya. Assalamualaikum.